Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hussein, mahasiswa PPK dalam jabatan kategori 1, Angkatan 3, Universitas Negeri Padang, tahun 2023. Hari ini, Selasa, 5 Maret 2024, saya melaksanakan uji kinerja. Mohon arahan dari dosen dan guru pamong saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih. Jadi karena kita mau belajar, tentu semangatnya dulu, ya kan? Biar nanti belajarnya yang serius. Jadi sebelum kita memulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa kepada kita semua. Mudah-mudahan doa yang tadi bisa nanti mencerahkan kita waktu pembelajaran. Seterusnya coba dulu, berdiri dulu semua. Bapak cek dulu, cek mana pakaiannya. Udah rapi? Udah. Silakan duduk. Duduknya tempat bangkunya itu geser dulu. Jadi sebelum kita belajar, alangkah baiknya dulu kita menyanyikan lagu nasional. Hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, hari merdeka tetap merdeka.
Ada semangat? Nah, hadir semuanya? Nah, alhamdulillah. Karena hari ini hadir semuanya, nggak ada yang libur. Mudah-mudahan hari berikutnya pun kita harus hadir. Karena mencari ilmu itu sangat susah kan? Sangat susah. Makanya hadir pun kita belum tentu dapat kita kan? Apalagi tidak hadir. Udah. Jadi Bapak ucapkan banyak terima kasih karena kehadirannya pada hari ini hadir semuanya. Masih ingat pelajaran kita yang lewat? Siapa yang masih ingat? Siapa yang masih ingat pelajaran kita sebelumnya? Siapa yang masih ingat apa saya yang termasuk organ pernapasan manusia? Apa, Ma? Hidung, bronkus, bronkius, trakea, paru-paru. Iya, tepuk tangan dulu. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi organ pencernaan pada manusia sederhana. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis organ pencernaan rencana tiruan sederhana. Yang ketiga, peserta didik mampu menyimak cara kerja organ pencernaan manusia. Inilah nantinya pembelajaran kita. Mudah-mudahan nantinya ini satu persatu bisa nanti kita bahas. Jadi di situ nanti biar lebih mudah ada Bapak buat videonya nanti dan LKPD-nya. Jadi supaya nanti tujuan kita tercapai. Paham? Paham, Pak. Paham? Paham. Itu. Jadi sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita ice breaking dulu penyegaran. Masih ingat lagunya? Badannya udah diputar-putar, tangannya udah diputar-putar kan? Berarti badannya semuanya udah bergerak. Jadi selanjutnya masuk kita ke inti pembelajaran kita. Jadi karena di situ tadi udah Bapak bilang kita ada videonya. Di video ini nanti kita menonton, menyimak. Kalau nanti ada pertanyaan boleh. Udah. Jadi sekarang kita putar dulu videonya. Apa makanan favorit kamu? Nasi goreng, sate, rendang, atau soto? Wah, begitu ngebayangin langsung di dalam air liur.
Nah, air liur yang keluar ketika kamu goyangin makanan favorit kamu atau ketika kamu lihat bentuknya atau cium baunya aja, itu artinya sistem pencernaan kamu sudah bekerja, bahkan sebelum kamu mulai memasukkan makanan itu ke dalam mulutmu. Setelah makan, kamu pasti merasa kenyang. Kamu terus kembali beraktivitas, lupa dengan makanan yang sudah masuk ke perutmu. Tapi sebenarnya makanannya masih di perut, sedang diproses oleh sistem pencernaan. Makanan itu dicerna supaya menghasilkan energi agar kamu bisa terus beraktivitas. Lalu sisa pencernaan itu kamu keluarin deh besok paginya ketika mulai besar. Nah, sebenarnya apa aja ya yang terjadi pada makanan dalam tubuh kita? Supaya tahu, yuk kita bahas mengenai sistem pencernaan. Apa saja organ pencernaan? Organ pencernaan terlihat seperti saluran panjang dari mulut hingga anus. Kita bahas satu persatu ya. Pertama adalah rongga mulut. Makan buah dan sayur serta minum air putih minimal 2 liter dapat mencegah sembelit. Makan jangan teratur dapat mencegah mah. Olahraga rutin dan menjaga berat badan juga penting loh untuk merawat sistem pencernaan. Stay healthy, stay happy teman kicik. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita. Dah, Nah, Pak. ada pertanyaan. Sebelum Bapak bertanya tentang video tadi, di situ ada mulut. Apa tugas mulut? Mengunyah kan? Di sini ada bagian-bagian gigi. Tadi yang di depan gigi apa namanya? Gigi seri. Apa guna gigi seri? Hah? Memotong. Yang kedua gigi taring. Apa guna gigi taring? Menyobek-nyobek makanan. Seterusnya apa lagi? Gigi geraham. Gigi geraham. Apa fungsinya? Hah? Iya, mengunyah. Udah, yang 3 fungsi ini itulah masuk ke kerongkongan kita kan? Atau kalian makan langsung ditelan? Enggak kan? Jadi bagian-bagian mulai daripada mulut sampai tadi kerongkongan, sampai ke lambung, usus, sampai apa yang terakhir? Anus. Berarti kalian itu menontonnya kan? Menonton video tadi. Udah. Jadi itulah sekedar pertanyaan untuk Bapak. Mari kita sama-sama tengok ke depan. Di situ ada, setelah tadi kita menyaksikan video tadi, mengapa kita perlu makan dan minum? Coba sih. Raja. Supaya kita bisa mendapat energi untuk beraktivitas. Supaya kita dapat energi dan beraktivitas. Tepuk tangan dulu. Yang kedua, bagaimana makanan dan minuman membantu kita tetap hidup dan beraktivitas? Dengan proses di dalam tubuh kita mulai dari makanan masuk melalui mulut sampai ke badan. Dengan proses dalam tubuh kita mulai dari makanan masuk melalui mulut sampai keluar melalui anus. Tepuk tangan dulu untuk kawan kita. Siapa yang masih ingat alur proses pencernaan makanan tadi? Mulai dari awal sampai akhir.
Coba dulu. Mengamulut kerongkongan hati. Mengamulut kerongkongan hati lambung. Halus dasar halus. Mulai dari mulut, kerongkongan, hati, lambung, Usus halus, besar, halus. Udah, ingat? Tepuk tangan dulu untuk ketua. Di dalam tubuh kita, apa yang kita makan itu tentu ada prosesnya, ya kan? Jadi di sini ada dua proses pencernaan makanan. Yang pertama, pencernaan secara mekanik, yaitu pencernaan yang terjadi di rongga mulut, yaitu penghancuran makanan oleh gigi yang dibantu lidah. Itulah namanya pencernaan secara mekanik. Jadi pencernaan mekanik ini masih proses di mulut kita, ya kan? Masih di sini prosesnya. Mulai dari kita potong, kita cabik-cabik, kita kunyah, itu dia. Namanya tadi proses mekanik. Setelah diproses di sini tentu kan masuk, dibantu lidah tadi kan. Jadi proses yang di sini ini namanya pencernaan secara kimiawi, yaitu pencernaan yang terjadi di dalam rongga mulut, usus, lambung dengan bantuan enzim. Enzim adalah suatu zat kimia yang membantu proses pencernaan. Sekarang yang di dalam perut kita ini, mulai dari yang tadi, itulah namanya proses pencernaan secara kimiawi. Kimia udah berbentuk dia, ya kan? Aturan makanan tadi, makan nasi, diproses di sini sudah berubah, ya kan? Sampai nanti pembuangan. Berarti yang kita makan tetap kayak gitu warnanya? Tidak, berarti udah berubah. Itulah namanya proses kimia. Sebelum kita ke LKPD, ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Udah paham? Karena di sini udah dibagi 4 kelompok. Kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D. Jadi sebelum kita ke LKPD, alangkah baiknya dulu kita ice breaking dulu, penyegaran. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Takut tangan diputar. Lunggu tangan digulung. Mulai menikmati tangga pundak. Kanan, kiri, atas, bawah, Berdoa. Jadi di sini ada namanya LKPD. Tahu LKPD? Lembar Kerja Peserta Didik. Jadi di sini yang paling atas di situ ada kelompok. Tulis nanti di sini sesuai dengan kelompok masing-masing. Yang kedua nama anggota. Tulislah di sini nama anggota kelompoknya. Bapak kasih waktunya 15 menit.
Tolong dulu kerjakan dengan rapi yang bagus. Setelah siap nanti, baru nanti kita presentasikan sesuai dengan kelompoknya. Raja bagus. Sudah siap? Bisa kita mulai mempresentasikannya? Bisa. Siapa mau duluan? Ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok dia akan membacakan hasil diskusi dan kerja kelompok kami. Nama bagian-bagian organ pencernaan pada manusia. 1. Rongga mulut. Fungsi rongga mulut melumat makanan dengan bantuan lidah, gigi dan air liur dan enzim amilase. Kerongkongan. Fungsi kerongkongan sebagai saluran penghubung antara mulut dan lambung. 3. Hati menghasilkan cairan empedu untuk membantu proses pencernaan. Lambung, fungsi lambung mencerna makanan secara mekanik dan kimiawi. Secara mekanik dibantu oleh gerakan otot dinding lambung, secara kimiawi dibantu oleh enzim. Usus halus mencerna dan menyerap sari-sari makanan. Usus besar menyerap air dan garam-garaman. Anus cepat keluarnya sisa-sisa makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B akan membacakan hasil diskusi kami. Nama bagian-bagian organ pencernaan pada manusia. 1. Rongga mulut. Fungsi melumat makanan dengan bantuan lidah, gigi, air liur dan enzim amilase. 2. Kerongkongan sebagai saluran penghubung antara mulut dan lambung. Demikianlah Hasil diskusi kami dari kelompok B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Selanjutnya kelompok A. Assalamualaikum Dah, yang lain dengarkan. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan membacakan hasil diskusi kami. Nama-nama organ pencernaan pada manusia. 1. Rongga mulut. Fungsinya melumat makanan dengan bantuan lidah, gigi, air liur dan enzim amilase. 2. Kerongkongan. Fungsinya sebagai saluran penghubung antara mulut dan lambung. 3. Hati. Fungsinya membantu proses metabolisme tubuh serta menghasilkan cairan empedu yang membantu proses pencernaan. 4. Lambung. Fungsi lambung. Di dalam lambung makanan dicerna secara kimiawi dengan bantuan enzim yang disebut pepsin. 5. Usus halus. Fungsi usus halus
Usus harus terbagi 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penerak. 6 usus besar. Usus besar terbagi atas usus besar naik, usus besar melintang, dan usus besar turun. 7 anus. Fungsi anus tempat keluar sama. Demikianlah hasil diskusi kami akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Ada yang mau menanggapi? Coba dulu. Oh, fungsi mulut masih kurang lengkap. Coba dulu tambahin dulu. Apa tadi dibilang tadi? Meluat. Melumat. Itu. Coba dulu teruskan. Coba dulu bacakan lagi. Enggak mulut fungsi. Fungsi mulut. Coba dulu. Fungsi mulut melumat. Iya. Terus. Makanan dengan bantuan lidah, gigi, air liur, dan enzim amilase. Iya, oke. Udah paham? Udah. Jadi tadi dibilangnya meluat kan? Jadi jawabannya dah melumat. Makanan dengan bantuan lidah. Gigi, air liur, dan enzim amilase. Gigi, air doho. Udah? Tepuk tangan sama kawan kita. Iya. Jadi untuk kelompok C kami persilakan duduk. Baiklah, kita analisis dan evaluasi LKPD kita tadi. Alur pencernaan pada manusia dimulai dari mulut, kemudian makanan melewati kerongkongan menuju usus halus. Setelah proses di usus halus selesai, sisanya menuju ke usus besar. Dan terakhir sisa yang tidak bisa diserap tubuh akan dikeluarkan melalui anus. Udah paham? Di sini ada lembar refleksi. Udah. Jadi di lembar refleksi ini, berdasarkan pembelajaran tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa untuk mendapat energi kita perlu makan dan minum. Dan proses mengubah makanan dan minuman menjadi energi dimulai dari mulut sampai sisa yang tidak bisa diserap tubuh. Jadi di sini ada namanya refleksi. Yang pertama tulis nanti namanya, kelasnya, baru di sini ada pertanyaan. 1, 2, 3. Di sampingnya ada namanya. Ada apa namanya ini? Emoji. Pilihlah salah satu. Baik, bisa dilingkari, bisa tanda, bagus, checklist. Udah. Udah dapat semuanya? Sudah. Bapak kasih waktunya 1 menit yang mengumpulkan ketua kelompoknya. Udah, silakan kumpul ketua kelompoknya yang membawanya ke depan. Kumpul semuanya. Materi pembelajaran kita berikutnya adalah bagaimana aku tumbuh besar. Jadi, tolong dulu di rumah
pelajaran kita yang ini dibaca-baca di rumah. Besok kita akan belajar mengenai bagaimana aku tumbuh besar. Udah paham? Karena kita udah belajar mulai dari yang tadi, yang apa yang kita ambil kesimpulannya? Berarti makanlah yang banyak vitaminnya, yang banyak apa lagi? Gizinya. Jadi jangan asal kita makan, ya kan? Karena kita udah belajar, gunakanlah ilmu ini, baik dia mencapai cita-citamu. Janganlah seperti orang tua kita yang lewat. Karena orang tua kita yang lewat pendidikannya rendah. Kita ini, kita gali lagi sampai pendidik kita menduduki sarjana. Biar nanti hidup kita berubah. Ya kan? Jadi kalau nanti kita bekerja, siapa yang senang? Orang tua kita pun senang mendapat duitnya. Jadi selanjutnya kami serahkan kepada ketua kelas untuk membawakan doa di depan kita bersama. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, jom kita pulang. Mari kita berdoa. Mulai. Ayat nurun, ayat. Terima kasih kepada ketua kelas yang telah membacakan doa penutup di hadapan kita bersama. Duduk. Jadi karena pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai, maka Bapak ucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.